Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala al-ikhlas. A'inna ya Rabbana ala husni ibadatik. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik. A'inna ya Rabbana ala ta'atik. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'asiyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab kita semakin baik kepada sesama dan semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Kita di hikmah yang ke 240 tadi katanya, 240, Masya Allah. Hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Untuk muqaddimah fikihnya untuk saat ini kita tiadakan. Kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang berbunyi, berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada kaifa tatlubul 'iwadha ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaika. Am kaifa tatlubul jazaa'a 'ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Kaifa tatlubul 'iwadha 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaika. Bagaimana engkau minta pengganti dari Allah, minta imbalan dari Allah atas amal baik? Yang amal baik itu adalah sedekah Allah, karunia Allah yang diberikan kepadamu. Wa kaifa atau bagaimana engkau tatlubu meminta al-jaza' balasan ala sidqin atas ketulusan, wa muhdihi ilaika, sementara ketulusan dalam dirimu itu hadiah dari Allah. Ada amal itu zahir yang selama ini kita lakukan. Salat, sujud, ruku', berpuasa. Dan ada rohnya, namanya ikhlas. Jadi baik amal zahir atau ikhlas itu semuanya dari Allah. Ada orang diberi amal zahir saja, bisa melakukan sujud, melakukan banyak amal baik, tapi tidak diberikan Allah as-sidqu, ketulusan. Ada orang diberi oleh Allah amal zahir, tapi tidak zikir ketulusan. Makanya orang berbuat tidak ikhlas. Tapi dia masih berbuat baik. Masih berbuat baik. Tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Ada ketulusan, tapi nggak ada ketulusan tanpa amal, nggak ada. Ini jangan salah. Ada sebagian orang yang penting ikhlas. Ikhlas itu adalah ruh daripada amal, sifat daripada amal. Kalau tidak amal, bagaimana mungkin disebut sebagai ikhlas? Beramal dulu, baru bicara ikhlas. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di sini ingin menggiring kita kepada kesadaran penuh bahwa seorang hamba tidak akan bisa berbuat baik kecuali karena Allah kehendaki dan Allah pilih dia untuk berbuat baik. Anda tidak akan mampu berderma 1 rupiah atau 1 ringgit atau 1 dolar Singapura saat ini di Singapura, atau seberapa pun, tidak akan mampu kecuali
Allah pilih Anda untuk bisa berderma. Anda tidak akan melakukan sekali sujud sekalipun kecuali Allah pilih. Hendaknya ini kita sadari. Maka satu amal yang luar biasa merusak, satu hal yang sangat merusak amal kita adalah ujub. Ada namanya riya, ada ujub. Kalau riya itu membesarkan amal di mata manusia, kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri, ikhlas adalah menyerahkan amal untuk Allah. Ada ikhlas, ada ujub, ada riya. Nah, ada orang berbuat baik, akan tetapi tidak ikhlas, ada. Berbuat baik banyak, melakukan sholat dan sebagainya. Nah, yang jelas yang namanya berbuat baik, perbuatan baik itu Allah pilih Anda bisa berbuat baik. Dan hendaknya ini kita sadari. Ada orang ngerti ilmu, jangan dianggap setiap orang alim beramal. Oh tidak, banyak orang ngerti bab tahajud, bahkan mungkin dibaca berkali-kali tidak bisa bertahajud. Orang ngerti sholat duha, tidak bisa melakukan sholat duha. Siapa yang tidak mengerti berderma adalah sebuah kebaikan. Tapi tidak semua orang kaya raya bisa berderma. Karena lain ilmu, lain amal. Lain ilmu, lain amal. Karena apa? Amal tidak akan mampu seseorang kecuali dipilih oleh Allah. Tapi sebaliknya, kelihatan orang itu adalah orang yang sangat lemah, sakit. Tapi kalau sudah dipilih Allah, dia akan melakukan kebaikan. Tidak pandang siapa dia. Ya, orang bertakwa yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga berderma bukan dasar dia kaya. Lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa 'ardu 'iddatil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga dan pengampunan Allah, menuju pengampunan Allah dan surga yang sangat luas. Disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berbuat baik, berderma dalam keadaan dia longgar, banyak rizki. Atau dalam keadaan sempit masih menyisihkan rizkinya. Berpikir untuk berbuat baik biarpun dalam keadaan dia kesusahan. Ini istimewa. Ada orang berbuat baik hanya di saat kaya raya. Tidak berbuat baik di saat dengan segala kekurangannya, istimewa. Apakah kita sudah bisa menjadi orang semacam itu lagi? Kita tidak bisa. Kalau tidak bisa karena tidak dipilih oleh Allah. Seorang yang kakinya pincang datang di hadapan Nabi waktu Nabi menyuruh ayo jihad, ayo perang. Pemuda-pemuda gagah perkasa pada datang kepada baginda Nabi. Tiba-tiba ada seorang yang kakinya pincang. Datang kepada baginda Nabi, Nabi tersenyum dengan pandangan kasih sayang. Lalu berkata, kau tidak usah perang. Karena orang pincang tidak diwajibkan. Di saat dia diberitahu oleh Nabi kalau dia tidak wajib perang, dia berkata, ya Rasulullah, ali urjati hadi, apakah karena aku pincang ini lalu aku tidak boleh perang ya Rasulullah? Dijawab, ya ini kemurahan dalam syariat. Selagi kamu masih ada kekurangan, gak usah perang. Rupanya sang anak muda ini, karena begitu rindunya kepada surga, dipilih oleh Allah. Lalu berkata, wallahi la atu'annal jannata bi'urjati hadhihi, demi Allah ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini, tolong izinkan. Nekat. Karena dipilih oleh Allah. Yang sehat belum tentu bisa menghadiri majelis semacam ini. Kadang sakit-sakit pun masih bisa datang. Karena pilihan Allah. Tidur sore, tapi tidak bisa tahajudan. Ada orang jam 12 malam, jam 1 malam tidur masih bisa sholat tahajud. Karena dipilih oleh Allah. Makna pilihan itu penting sekali. Sehingga di dalam sholat kita 17 kali kita harus sadar makna iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan mengabdi. Tapi ketahuilah kita tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka seketika itu kita diajarkan Allah untuk memohon wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Maka ada namanya amal zahir. Ada namanya as-sidqu, ketulusan dalam niat. Bisa dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana engkau itulah ini mengajari keikhlasan supaya kita sadar, supaya tidak masuk riya, tidak masuk ujub. Ujub itu sombong dengan amalnya, akhirnya siapa dulu saya kok. Anda sombong dengan amalnya, membesarkan amal di matanya sendiri, namanya ujub. Sehingga lupa bahwasanya yang bisa menjadikan dia sujud adalah Allah, yang menjadikan dia bisa berderma adalah Allah, menjadikan dia bisa marbaik karena Allah. Lupa dia. Kalau lupa tidak diterima oleh Allah. Tapi para kekasih Allah menyadari sujud yang dilakukan karena dipilih oleh Allah. Nah, kemudian setelah sadar makna ini, apakah kebayang bagi Anda yang sadar bahwa asalnya sujud Anda, ibadah Anda, Allah yang pilih?
apakah setelah itu mungkin berkata, mana pahala untukku ya Allah? Yang memberikan ibadah Allah, yang menjadikan kita bisa beribadah adalah Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan mana pahala untukku ya Allah? Sehingga orang ikhlas pada tingkat keikhlasan tinggi, berbuat baik bukan ingin mendapatkan pahala. Cuman kalau kita ingin merindukan pahala dari Allah, sah-sah saja, karena pahala adalah karunia. Dan hendaknya kita tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa tidak perlu kepada karunia Allah. Dan hendaknya kita setiap saat selalu rindu dengan karunia Allah. Maka kita mencari pahala karena kita merindu karunia Allah, bukan karena kita minta ganti dari Allah atas apa yang kita lakukan. Anda bisa sujud, Allah yang kasih. Masa kita minta kepada Allah, ya Allah mana imbalan untukku? Tidak masuk akal. Seharusnya kita sadar mana ini. Ada orang Anda beri uang. Setelah itu orang itu berkata, Pak terima kasih dong sama saya. Loh, Anda ini yang ngasih saya, bagaimana kau minta terima kasih? Mestinya kita berterima kasih kepada Allah. Sehingga memang kita bersyukur kepada Allah, nggak akan mampu bersyukur dengan sesungguhnya. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Karena apa? Begitu besarnya karunia Allah, ibadah yang bisa kita lakukan, karunia Allah. Bahkan di saat seorang hamba bisa bersyukur, itu pun karunia Allah yang baru, yang perlu disyukuri lagi. Bersyukur adalah nikmat yang harus disyukuri. Lalu kapan selesainya syukur kepada Allah? Memahami makna ini penting. Sehingga seorang hamba di dalam beribadah semakin tawaduk kepada Allah. Karena dia tahu bahasanya salat yang dilakukan ini adalah karena Allah telah pilih dia untuk salat. Sehingga lihat, matanya kemana-mana lihat saudaranya yang tidak sholat, dia nangis dan bersyukur, ya Allah puji syukur kepadamu telah kau jadikan aku ahli sholat. Dia tidak bisa sholat, dia bisa berdemak senangnya, ikhlas, tulus, nyaman, bahagia. Dia bisa memberi karena apa? Dia merasa telah dipilih oleh Allah. Amal zahir dipilih oleh Allah, apalagi amal batin tadi yang namanya as-sidqu. Wa kaifa tatlubul jaza', bagaimana engkau minta balasan dari Allah atas sidik, atas ketulusan niat, sementara itu pun juga dari Allah. Ikhlas yang memberi Allah. Kita hanya berusaha saja untuk ikhlas. Memahamkan diri kita bahwasanya ikhlas itu amal diterima oleh Allah, berbuat tanpa pamrih. Tapi belum tentu orang bisa ikhlas kecuali dipilih oleh Allah. Ikhlas itu pilihan. Mukhlis itu adalah mukhlas. Orang yang ikhlas itu orang dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah nggak bisa orang ikhlas kecuali dipilih oleh Allah. Maka kita berusaha untuk ikhlas, merenungi bahwasanya kayak tadi, bahwasanya ini semua dari Allah, dan amal yang dilihat hanya dari Allah. Amal yang dilihat adalah amal yang kita lakukan karena Allah. Maka secara otomatis orang yang sadar makna ini, lihat, dia akan menjadi orang ikhlas yang sesungguhnya. Dan ikhlas yang sesungguhnya berbuat baik karena Allah, tidak pernah berpikir akan adanya pahala atau tidak adanya pahala. Sehingga dikatakan kelas kita ini, para ahli tarbiyah mengatakan, ada orang kelas ikhlas sejati, yaitu tadi, berbuat tidak mengharap pahala. Ada kelas ikhlas tapi kelas bawahnya, kelas kuli, kelas kita. Kalau beramal tanya fadilahnya apa? Kan gitu ya. Ini kelas kuli kita ini. Tidak apa-apa, kita masih lumayan mengharap dari Allah. Cuma Imam Ibn Atha As-Sakandari ingin membawa kita kepada kelas tinggi, berbuat baik tidak lagi mengharap itu semuanya. Bukan mengharap pahala, bukan mengharap balasan dari Allah, akan tapi karena kita merasa diri kita seorang hamba, ingin menampakkan penghambaan yang sejati kepada Allah. Dan itu kenikmatan yang sesungguhnya yang dirasakan seorang hamba yang sadar kalau dirinya adalah hamba Allah. Nah, ini. Makanya baginda Nabi SAW ibadahnya seperti itu. Sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Kenapa Nabi sampai seperti itu? Karena Nabi mensyukuri karunia Allah. Karena sadar bahwasanya yang memberi adalah Allah. Kesehatan Allah beri. Kita itu berbuat baik tidak punya saham sama sekali. Sahamnya semua dari Allah. Kesehatan, Anda bisa menjadi kaya raya, sahamnya Allah, yang kasih modal Allah, kasih secara Allah, kasih kekuatan Allah, kasih Anda ingat terus bisa ngitung uang Anda adalah Allah. Kalau tidak lupa, tidak dijaga oleh Allah, duit dikumpulin banyak hilang, semuanya Allah sahamnya. Bagaimana mungkin setelah kita berbuat baik lalu berkata, ya Allah mana pahala untukku, ya Allah mana pahala untukku? Secara otomatis nggak akan berkata seperti itu, karena orang tulus, orang ikhlas.
Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menggiring kita sampai mana derajat keikhlasan kita. Dan ini merenung agar kita sadar bahwa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan ini adalah pilihan Allah. Kemudian kita menjadi ikhlas, hati tenteram. Kita berbuat baik tidak ingin disebut orang. Kita berbuat baik hanya pengen Allah yang tahu. Ini adalah ketulusan. Ada orang berbuat baik yang tidak pengen diketahui orang. Begitu orang merasa malu. Tapi ada orang berbuat baik selalu ingin disanjung oleh manusia. Ada semacam itu. Dan kita sadar, kita pun juga sampai suatu ketika ada orang berkata, saya senang bagaimana Yusuf, saya senang disanjung. Biasa manusia senang disanjung. Akan tapi yang harus kamu sadari bahwasanya setelah itu kamu harus bisa bahwasanya ini semua dari Allah. Senang disanjung wajar manusia. Manusia senang disanjung manusia. Sehingga para ulama mengajarkan kalau ada orang menyanjungmu dengan kebaikanmu, ya sudahlah. Ya alhamdulillah adhar jamil satar al-qabi. Ya Allah, puji syukur kepadamu yang telah menampakkan baik dariku. Yang menutup kejelekan. Kita sah. Akan tapi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini memang ingin membawa kita kepada pangkat tinggi, yaitu pangkat ketulusan yang sesungguhnya. Dan itu bukan khayal dalam kisah, itu akan dirasakan seorang hamba yang sudah nyampe makomnya. Kalau kita sih bisa saja khayal, oh ya saya betul berbuat baik, saya bukan karena Allah, saya bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi hanya karena Allah. Sudahlah, itu adalah pribadi, itu pengalaman pribadi, nggak usah diceritakan. Sampai aku berbuat baik saya bukan karena mengharap surga. Sudah, ini makom itu, bukan untuk ceritakan. Ada kan orang makom, aku berbuat bukan karena mendapatkan surga. Bukan karena saya takut api neraka, karena aku takut kepada Allah. Itu makom Rabi'ah Adawiyah. Bukan kita berhayal cerita sok bergaya, wah saya berbuat baik bukan karena takut api neraka, tapi karena hanya pengen ridha Allah. Itu makomnya Rabi'ah Adawiyah. Di saat itu mengucapkan kalimat semacam itu. Yang orang pada salah paham mengatakan Rabi'ah adalah merendahkan neraka. Oh tidak. Rabi'ah adalah merendahkan surga. Tidak. Rabi'ah adalah justru dengan itu semuanya pengagungannya terhadap surga ada. Cuman beliau ingin mengukuhkan bahwasanya dia berbuat baik hanya karena Allah. Ini ada kesalahpahaman memahami kalimat-kalimat Rabi'ah Adawiyah misalnya. Hari ini ditiru orang-orang sok ahli tasawuf. Tasawuf palsu berhayal. Oh, aku tidak berharap. Saya tidak mengharapkan surga. Aku berbuat hanya karena Allah. Tapi senang sama fulus. Ini apalagi dunia ini. Gayanya kata membuat anak saya bukan karena buat. Saya seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah Allah makomnya makom tinggi, makom tenggelam dalam kecintaan Allah. Beliau mengatakan ma'abadtuka ya Allah, aku tidak menyembahmu. Rahbatan fi jannatika. Aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surgamu. La khaufan min narika, bukan karena takut kepada nerakamu. Walakinni wajadtuka tastahiqul ibadata fa'abadtuka. Karena aku menemukan engkau zat yang berhak untuk disembah, aku sembah. Ada orang menyalahkan ini. Anda menyalahkan omongan Rabi'ah Adawiyah. Ini adalah orang tidak paham. Rabi'ah Adawiyah mengatakan, aku tidak menyembahmu ya Allah karena mengharap surgamu. Dan juga bukan karena takut nerakamu. Tapi aku menyembahmu karena aku mengetahui engkau zat yang layak disembah. Maka engkau aku sembah, aku beribadah. Ada sebagian mengatakan ini adalah satu hati, ini kalam omongan sesatnya Rabi'ah Adawiyah. Kalau kalimat Rabi'ah Adawiyah ini salah, yang kebalikan yang benar. Apa kebalikannya? Bunyi begini. Ya Allah, coba. Kebalikannya menjadi benar kalau kalamnya salah. Coba dibalik. Ya Allah, aku menyembahmu karena takut, karena mengharap surgamu dan karena takut nerakamu. Bukan karena engkau layak disembah. Lah kan kurang ajar. Kan? Kalimatnya benar. Yang benar, aku menyembahmu bukan karena mengharap surgamu, bukan karena takut nerakamu, karena aku menyembahmu, dan aku menyembahmu karena engkau zat yang pantas disembah, maka aku sembah. Inilah hakikat ikhlas yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi bukan mengharap pahala ini, bukan merendahkan, bukan. Agar menyadari bahwasanya kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu pun ternyata karunia Allah. Keikhlasan yang dirasakan seorang hamba yang didapat oleh seorang hamba juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja wahai para perindu ridha Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, orang-orang yang dalam beramal hanya karena Allah, dan semoga Allah menjadikan kita ahli surganya. Allah mengampuni dosa kita, dosa ke orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga kita semua, dan Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah.
bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.